kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ini kami di hadapan-Mu Bapa, kami memujikan kebesaran-Mu, kami meninggikan Engkau Tuhan, karena hanya Engkau yang layak dipuji, yang layak ditinggikan. Kiranya segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan Tuhan
pembacaan firman-Mu, apa yang kami dengar. Oh Tuhan, sebentar Bapa kiranya boleh tertanam baik dalam hati kami, untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan beri kami kemampuan-Mu juga Tuhan, untuk kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami, supaya kami jangan berdosa kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita membaca merenungkan firman Tuhan dengan tema hanya dekat Allah saja aku tenang. Pembacaan firman Tuhan saya ambil di dalam Mazmur pasal yang ke-62 ayat 1-3. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Daud menemukan rahasia besar di saat dia dekat dengan Allah. Itu suatu rahasia yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tetapi Allah adalah jaminan di dalam kehidupannya, di dalam kehidupan orang-orang yang dekat dengan Allah, bahwa keselamatan itu asalnya dari Allah. Allah keselamatanku, dialah gunung batuku dan keselamatanku, aku tidak akan goyah. Bahwa Allah adalah tempat perteduhan, satu-satunya tempat perlindungan, bahwa Allah tidak akan membiarkan kita sendirian, bahkan Allah tidak akan pernah meninggalkan kita, tetapi pertolongan yang daripada Allah yang membuat kita aman. Daud merasa aman karena Allah menempatkannya pada kota yang berkubu, yang dikelilingi dengan gunung batu yang tidak tergoyahkan, sehingga Daud menjadi tenang, menjadi aman dalam perlindungan Tuhan. Di dalam kehidupan dan penghidupan Daud ditandai dengan ketergantungannya kepada Allah, dan itu diungkapkannya dalam bentuk nyanyian pujian kepada Allah. Di dalam nyanyiannya Daud mengagungkan, meninggikan Tuhan. Bukan saja pada waktu Daud menjadi seorang penggembala domba, tetapi ketika Daud sudah menjadi seorang ternama, menjadi raja di Israel, menggantikan Saul, Daud tetaplah suka menyanyi, memuji, mengagungkan nama Tuhan. Baik ketika Daud hidup dalam pengejaran Raja Saul, Daud selalu meluangkan waktu-waktunya untuk memuji, meninggikan nama Tuhan. Dalam ketakutannya Daud ungkapkan semuanya itu kepada Allah melalui doa, pujian, penyembahan, pengagungannya kepada Allah. Juga ketika Daud harus berperang melawan musuh-musuhnya, Daud hanya berserah dan mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Di dalam Mazmur pasal yang ke-62 ini, Daud mengungkapkan perasaan tenang dekat Allah. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Bagi seseorang yang tidak mempercayai adanya Allah, mungkin akan berpikir, bagaimana mungkin seorang manusia bisa dekat dengan Allah? Tunjukkanlah Allah itu kepada kami. Saudara, Allah itu bukan manusia sehingga kita bisa memerintah semau kita. Di dalam Mazmur 15 dikatakan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap
temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, tetapi memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Inilah kriteria yang Daud ungkapkan tentang orang-orang yang boleh datang kepada Tuhan. Dan kriteria ini semua ada pada Raja Daud selama hidupnya, di mana Daud memiliki kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan. Apa yang keluar dari mulut dan hati Daud adalah nyanyian iman yang tidak dipengaruhi oleh keadaan sekelilingnya, dan dalam segala keadaannya Daud tetap memuji, menguatkan iman kepercayaannya kepada Allah. Sekalipun imannya bertentangan dengan penglihatan jasmaninya. Kita melihat bagaimana ketika Daud menghadapi Goliat si raksasa, Daud berkata-kata dengan imannya. Tapi saudara-saudaranya, tentara-tentara Raja Saul, juga orang-orang banyak yang berada di sekitar Daud, mereka mungkin berkata bahwa Daud terlalu kecil, terlalu muda untuk mengalahkan Goliat si raksasa, karena memang perawakan Daud sangat kecil waktu itu dibanding dengan saudara-saudaranya, sedangkan pipinya kemerah-merahan. Goliat berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Katanya lagi kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi jawab Daud, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Demikian juga ketika Petrus dengan imannya dapat berjalan di atas air sama seperti Tuhan Yesus. Dan ketika mulai dirasakannya tiupan angin, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam. Rasa takut berasal dari iblis, sebab Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Oleh sebab itu, apabila kita merasa ketakutan, berarti kita sedang diserang oleh iblis, dan kita harus melawannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberikan kepada kita kuasa, otoritas, dan kemenangan bersama dengan Tuhan. Kita lebih dari seorang pemenang. Amin. Puji Tuhan. Saudara, dunia boleh berguncang dengan berbagai macam goncangan, tetapi firman Tuhan ya dan amin. Dan apa yang sudah Allah janjikan kepada kita akan Allah berikan sesuai dengan waktunya Allah sendiri, bahwa Dia adalah sumber dari segala sumber ketenangan jiwa kita, bahwa di dalam Tuhan Yesus ada sumber ketenangan yang sejati. Amin. Berbahagia setiap kita mendengar firman Allah dan yang melakukan di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, 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 haleluya. Kami memuji Engkau Tuhan,
kami menyembah-Mu, kami meninggikan Engkau. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat firman-Mu, bahwa Engkau sumber dari segala sumber kekuatan kami. Terima kasih Allah, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ini doa kami Bapa, ini permohonan kami kepadamu. Oh Tuhan, terima kasih kalau Engkau memberikan kepada kami damai sejahtera-Mu, sukacita yang daripadamu, ketenangan yang daripadamu. Bahwa Engkau adalah Allah sumber dari segala sumber ketenangan jiwa kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau Allah yang sudah mendengar dan menjawab seruan doa kami. Karena doa ini kami imani dan kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.